Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Susilawati SPD, guru bahasa Indonesia dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cibitung, Bekasi. Yuk kita belajar bahasa Indonesia lagi teman-teman. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kita bisa mendapatkan materi-materi baru dari pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk KD 3.11, yaitu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Untuk indikatornya ada 3 teman-teman. Yang pertama, menafsirkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Untuk indikator yang kedua, memberi saran terhadap isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan alasan yang logis. Yang ketiga, menguraikan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif. Oke, untuk yang pertama, yaitu kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian dari teks cerita inspiratif ya teman-teman. Pengertian teks cerita inspiratif merupakan teks narasi yang menyajikan suatu inspirasi keteladanan bagi orang banyak. Itulah yang disebut dengan teks cerita inspiratif. Materi yang kedua yaitu kita akan mengetahui ciri-ciri dari teks cerita inspiratif nih teman-teman. Yang pertama, cirinya bahwa struktur teksnya terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Pastinya pernah mendengarkan istilah-istilah ini? Coba ada dalam teks apa? Yap, betul, ada dalam teks cerpen. Jadi dari strukturnya, teks cerita inspiratif ini sama ya dengan teks cerpen. Yang kedua, memiliki tema spesifik mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan yang dikembangkan secara naratif. Lalu ciri yang ketiga, amanat atau pesan dalam cerita inspiratif adalah suratan utama, sehingga alur dikembangkan untuk membawa pembaca memahami amanat dengan tepat. Ciri yang keempat, bersifat naratif. Teks cerita inspiratif berisi uraian atau rangkaian kejadian dalam hidup seseorang. Ciri yang kelima, tokoh utama dalam teks cerita inspiratif menjadi panutan untuk pembacanya. Dan ciri yang terakhir, bahwa tokoh dalam teks cerita inspiratif dapat berasal dari kehidupan nyata atau fiksi. Tak jarang cerita inspiratif dikemas dalam cerita binatang. Jadi tokohnya bebas ya, tidak harus tokoh manusia. Nah, berikutnya kita akan mengetahui tujuan dari teks cerita inspiratif nih teman-teman. Tujuannya yaitu membuat pembaca akan untuk lebih termotivasi dan terinspirasi setelah membaca teks tersebut. Sehingga cerita yang disajikan adalah yang bersifat menggerakkan, membangkitkan, mengilhami, atau mengobarkan semangat pembaca agar melakukan hal-hal yang pastinya yang bersifat positif ya teman-teman. Nah, setelah tadi kita mengetahui apa itu pengertian dari teks cerita inspiratif, bagaimana ciri-cirinya, serta tujuannya. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi teks cerita inspiratif ya teman-teman. Ada beberapa cara loh teman-teman. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian dari teks cerita inspiratif itu sendiri. Sebagaimana yang tadi di awal telah kita simak ya teman-teman, bahwa teks cerita inspiratif adalah teks berbentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Untuk cara yang kedua, kita harus mengetahui tujuan dari teks cerita inspiratif nih teman-teman. Tujuan dari teks cerita inspirasi adalah memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Harapan penulis teks cerita inspiratif adalah membaca dapat terinspirasi hati dan perasaannya untuk melakukan perbuatan baik. Cara mengidentifikasi teks cerita inspiratif yang ketiga yaitu kita harus memahami ciri-ciri teks cerita inspiratif. Yang pertama, berdasarkan ciri isinya, bahwa isi dari cerita inspiratif harus mengubah perasaan pembaca, lalu memberi kesan yang mendalam dan memberi keteladanan kepada pembacanya pastinya. Dilihat dari segi kebahasaannya, di sini ada beberapa ya teman-teman. Ada yang menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokoh, lalu menggunakan kata ganti
dan orang ketiga. Lalu ada juga menggunakan dialog atau percakapan, menggunakan ungkapan bernada sara seperti hendaknya, baiknya, jangan, menggunakan kata kerja tindakan atau aksi. Lalu ada lagi menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan pada tokohnya, misalnya membisu, mengeluh, mengerti, mengarang, dan sebagainya. Nah, cara mengidentifikasi teks cerita inspiratif yang keempat yaitu mengetahui struktur dari teks cerita inspiratif. Bagaimana yang kita telah pahami bahwa struktur dari teks cerita inspiratif itu sama dengan teks cerpen ya teman-teman. Ada orientasi di bagian awal, ada komplikasi yang merupakan masalah yang dialami tokoh utama, ada resolusi yang merupakan tahap penyelesaian masalah, dan koda yang berisi pesan untuk membaca melalui cerita inspiratif ini. Itu sendiri. Yang pertama, kita harus memberi contoh atau keteladanan yang baik untuk orang lain, lalu peduli pada orang lain, beri semangat, ajak orang lain agar mencari terus hal yang bisa menginspirasi, membagikan pengalaman, jadi rapuh di hadapan orang yang ingin kita inspirasi, sampaikan cerita-cerita yang menyentuh, jadi pembaca yang baik dengan mengingatkan kemampuan berkomunikasi dari hari ke hari, lalu tantanglah orang lain untuk menjadi lebih baik. Nah, cara menginspirasi yang terakhir atau yang keenam yaitu mengetahui perbedaan antara teks. Jika nanti kalian sudah bisa membandingkan antara kedua teks dan dapat menentukan teks mana yang tergolong teks cerita inspiratif, maka kalian dapat dikatakan telah dapat mengidentifikasi teks cerita inspiratif. Bagaimana teman-teman? Mudah kan bagaimana cara mengidentifikasi teks cerita inspiratif? Nah, untuk agar kita lebih paham bagaimana cerita inspiratif, mari kita berlatih ya teman-teman. Siap-siap ya. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jati, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari. 2 tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Bu, Jati, udah pulang? Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Bu, boleh lihat tangan ibu nggak? Kenapa? Kamu mau meramal bisa baca garis tangan ibu?
Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu ndak lihat yang ada yang tajam, luka jadinya. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon. Bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama dengan angka bagus. Ya ibu senang banget. Gak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu ibu. Jati. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? 2 tangan 10 jari. Tangan ibu saya dan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus, Jati. Oke, Jati. Selamat datang di keluarga kami. Terima kasih, Pak. Jadi, Bu, Jati diterima kerja, Bu. Mulai sekarang, saatnya Jati yang mengurus Ibu. Bu, makasih ya. Oke, setelah tadi kalian menyimak satu buah judul film cerita inspiratif yang berjudul Kasih Ibu, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab nih ya teman-teman. Yang pertama, tentang maksud dari kalimat yang diutarakan oleh pimpinan perusahaan bahwa 1 tangan ada 5 jari, 2 tangan ada 10 jari, dan meminta Jati pulang untuk melihat kedua telapak tangan ibunya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang seharusnya dilakukan Jati sebelum ia merasa bahwa kesuksesan yang ia raih selama ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri tanpa bantuan orang lain, terutama ibunya. Dan yang ketiga, kaitkanlah peristiwa yang terjadi dalam film pendek inspiratif tersebut dengan kisah dalam kehidupan nyata. Nah, untuk menyelesaikan pekerjaan ini, kalian silakan kerjakan secara berkelompok agar pekerjaan ini menjadi lebih mudah. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Jangan lupa tetap semangat dan berdoa sebelum mengerjakan tugas tersebut. Oke teman-teman, demikian untuk materi kali ini, yaitu mengidentifikasi teks cerita inspiratif. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.